ujung The Virgin. Evan buru-buru masuk ke dalam mobil ketika mendengar gerak langkah seseorang karyawan yang berjalan. Segera cowok itu menaikkan laju kecepatan kendaraan roda 4 miliknya agar dapat cepat-cepat meninggalkan pabrik tempat bekerja. Dia terkejut bukan main saat melihat satu orang wanita yang tergeletak tak bernyawa di dalam gudang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tidak utuh dengan bagian tubuh terpisah-pisah dan berlumur darah. Yang berjajaran di mana-mana. Segera pria itu menghubungi pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Beberapa orang petugas kepolisian datang dan menuju ke tempat kejadian perkara dengan kekatan membawa jasad seseorang yang terbaring tak bernyawa di situ menuju rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Beberapa yang lain mengajak Dev yang merupakan pelapor sekaligus orang saksi untuk diinterogasi lebih lanjut. Mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan, menambah laju mobil dengan kecepatan lebih tinggi, mengemudikan ke arah dan pikirannya terus-menerus terbayang apa yang dia lakukan beberapa jam yang lalu. Rasa cemas dan takut selalu dibangun harap dengan kemudian yang akan didapatkan. Suasana ramai di jalan raya menambah penuh kepala. Suara sedikit dari suara yang terdengar hingga ini seorang menjadi suara yang terdengar di dunia atas. Lalu semangat indera pendengaran memecahkan benda telinga pemuda itu. Dada Evan terasa sangat sesak dengan napas yang terdengar memburu. Kedua tangan dan kaki gemetar hebat, sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Bibirnya menggeram dengan bola mata bersinar terang, memancarkan cahaya berwarna jingga kemerahan. Terasa begitu menyakitkan, seperti dibekuk berkali dengan cambuk bergerigi yang terbuat dari besi panas.
Tangan Revan mengemudikan setir mobil semakin tak karuan, membuat mobil yang dikendarainya melaju sembarangan. Tak sengaja, Revan menabrak seorang gadis kursi roda yang lewat mengganggu. Buat alat penopang itu oleng dan penggunanya terpentar beberapa sentimeter menghantam permukaan aspal yang keras. Revan menghentikan laju kendaraan roda 4 miliknya. Mulutnya tiada henti mengerang. Sial! Umpatnya berulang-ulang dengan wajah yang dipenuhi amarah. Gigi-giginya bergema letuk, dengan tangan terus memukul-mukul setir mobil. Para pejalan kaki menghentikan langkah mereka. Ramai-ramai berkerumun mengelilingi mobil hitam yang Revan kendarai, hendak menghakimi pengemudi kendaraan roda 4 yang sedang dilanda perasaan takut dan gugup di dalam sana. Ada cewek ketabrak, kata salah satu dari pejalan kaki. Iya, kasihan banget, malah cewek cacat lagi, timpal yang lain. Tanggung jawab dong, jangan berusaha kabur lo, seru orang pemuda pakaian mahasiswa dan banyak seruan dari pejalan kaki lainnya. Revan menghembuskan napas gusar sambil menjambak rambut. Beberapa saat kemudian dia akhirnya turun dari mobil, bertanggung jawab dengan kesalahan tidak sengaja yang diperbuatnya. Segera pria itu membawa gadis yang hampir meregang nyawa karena keteledorannya masuk ke dalam mobil, meninggalkan benda yang biasa menopang tubuh gadis itu begitu saja. Revan tidak pulang ke rumahnya, melainkan menuju rumah sakit, menemani gadis yang hampir saja mati karena kecerobohannya menjalani serangkaian pemeriksaan untuk menebus rasa bersalah. Dokter dan para medis terlihat tengah melakukan berbagai macam jenis pemeriksaan terhadap pasien mereka dengan peralatan medis yang tersedia. Revan melihat gadis yang baru saja ditemuinya di jalan raya tadi dari balik kaca ruang pemeriksaan. Ditatapnya lamat-lamat gadis pribumi yang terbaring di dalam sana. Wajahnya lumayan cantik, dengan kulit
kuning langsat, rambut hitam legamnya dengan kulit kuning langsat, rambut hitam legamnya terurai panjang sampai ke bahu. Waktu tubuhnya tinggi mungil khas gadis ras pribumi, mengenakan baju daster ungu violet yang agak kusut. Wajahnya terlihat lusuh dengan beberapa bercak memar bekas tabrakan tadi. Pemuda itu segera bangkit dari kursi tempatnya duduk ketika melihat seorang dokter senior keluar dari ruang pemeriksaan. Kondisinya cukup memprihatinkan. Pasien mengalami koma sebab memar parah di kepala yang diakibatkan benturan yang cukup keras. Jelas dokter senior dengan kepala botak namun masih memiliki rambut yang sudah beruban di sisi kepala. Setelah usai melakukan serangkaian pemeriksaan, Revan menghembuskan napas kasar, merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Gara-gara masalahnya dengan gadis tak tahu diri malu itu, seorang gadis tak berdosa harus ikut menanggung akibatnya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan dia? Dokter Revan bertanya dengan ekspresi gusar. Jujur, dia sangat mencemaskan gadis itu. Perasaan iba terbit di hati Revan yang biasanya selalu bersikap apatis. Entah kenapa dia begitu mengkhawatirkan gadis itu. Padahal mereka baru saja bertemu, bahkan belum saling mengenal. Pasien harus dipindahkan ke ruang ICU untuk ditangani lebih lanjut, jawab dokter senior berwajah Eropa itu. Revan terdiam sejenak menatap lekat-lekat gadis yang terbaring di ranjang dalam ruangan bercat putih dengan dipenuhi peralatan medis. Tidak tega untuk meninggalkan gadis itu sendirian di rumah sakit di tengah malam. Rasa bersalah diam-diam merasuk ke dalam sanubari pria itu. Lakukan semua yang terbaik, dok. Berapapun biaya perawatannya nanti akan saya tanggung, kata Revan yakin. Revan memang tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia hanya memberitahu kedua petugas kesehatan itu bahwa ada anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan. Dokter senior itu segera menghubungi beberapa staf paramedis. Beberapa menit kemudian mereka datang untuk memindahkan gadis korban kecelakaan itu ke ruang ICU. Setelah itu alat kesehatan yang terdapat di ruangan ICU lalu memasangkan alat-alat tersebut ke tubuh pasien.
Revan melirik gadis yang terbaring di ruang ICU. Pemuda itu memandang gadis yang sampai saat ini masih terlihat damai dalam alat-alat kesehatan yang terpasang di tubuhnya, memastikan kondisi gadis itu memungkinkan untuk ditinggal. Pemuda itu menghembuskan napas kasar. Revan melihat ke arah jam tangan yang melingkar manis di tangan kanannya, memutuskan untuk pulang ke rumah karena hari sudah hampir pagi. Sesampainya di rumah, dia langsung menuju ruang kerja pribadinya. Duduk di sebuah kursi yang berhadapan dengan sebuah meja kayu. Revan mengambil sebuah mesin ketik, menuliskan sebuah surat yang berisi pernyataan pengunduran diri. Sebuah langkah yang harus diambil guna menyelamatkan diri dari masalahnya dengan saudari angkatnya, Agnes Maurice Clifford, yang meregang nyawa karena ulahnya. Seseorang pasti sudah menemukan jasad gadis itu dan melaporkan penemuan tersebut kepada polisi untuk segera ditindaklanjuti. Pemuda itu membaca surat pernyataan pengunduran diri. Hasil ketikannya melipat, kemudian memasukkan ke dalam amplop putih. Pagi itu, pabrik yang biasa digunakan sebagai tempat perakitan alat-alat komunikasi milik PT Clifford Informatika Nusantara ditutup untuk keperluan penyelidikan. Setelah penemuan jasad seorang wanita yang berhasil diidentifikasi sebagai jasad Agnes Maurice Clifford, si pemilik perusahaan, semua pegawai diliburkan. Garis polisi melintang di sana sini. Beberapa orang penyidik terlihat mondar-mandir untuk mengumpulkan barang bukti guna menguak kasus kematian gadis cantik kaya raya itu. Beberapa orang tampak berkerumun di luar batas garis polisi, terlihat tengah sibuk bergosip, membuat banyak spekulasi tentang kematian wanita cantik yang merupakan anak adopsi dari pengusaha asing tersebut. Revan menghentikan laju mobil hitam miliknya, lalu turun dari kereta besi. Kepalanya menengok ke kanan kiri mencari seseorang yang bisa dititipi surat pengunduran diri yang dia genggam sedari tadi. Syarif, Revan berteriak. Syarif, Revan berteriak. Syarif, Revan berteriak saat melihat seseorang yang sangat dikenalinya, teman kerjanya yang datang ke pabrik bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyaksikan proses.
menyaksikan proses penyelidikan. Seseorang yang dipanggil Syarif itu mendekat. "Ya Wan, ada apa? Ini ada apa ya? Kok Babri kelihatan lama sekali?" tanya Revan basa-basi. "Kamu nggak tahu, Miss Maurice dibunuh." Kamu nggak tahu? Miss Maurice dibunuh. Miss Maurice dibunuh. Jasadnya ditemukan di gudang oleh Tuan Dev tadi malam, jawab pemuda jangkung dengan potongan rambut cepat berponi itu. "Aku turut berduka cita untuk Miss Maurice." Revan mengucapkan bela sungkawa untuk menunjukkan simpati dengan mimik wajah sedih yang dibuat-buat. Pemuda itu mengulurkan sepucuk amplop yang sedari tadi digenggamnya. "Titip surat buat Tuan Dev. Kalau kamu ketemu beliau," pintanya, lalu beranjak masuk ke dalam mobil. Revan melajukan mobil miliknya, meninggalkan kawasan pabrik tempatnya Bernard bekerja, mengabaikan suasana hidup piknik di sana. Grace menatap horor sang putra yang baru saja sampai di rumah. Wanita itu segera menarik tangan pria berusia pertengahan 30 tahun itu menuju sebuah kamar. Grace mendorong Revan dengan ekspresi wajah berapi-api. Tangannya menampar pipi putranya sampai membuat pemuda itu mengaduh kesakitan. "Apa yang sudah kau lakukan pada gadis itu? Kenapa kamu membunuhnya?" Grace bertanya dengan nada suara membentak. "Apa yang kamu lakukan pada gadis itu? Kenapa kamu membunuhnya?" Grace bertanya dengan nada suara membentak. "Bukan salahku, Ma. Wanita genit itu yang menggangguku duluan." "Bukan salahku, Ma. Wanita genit itu yang mengganggu duluan," jawab Revan singkat. Kepalanya sedari tadi dia tundukkan, takut akan kemarahan ibunya. "Berapa usiamu? Kamu masih saja belum berubah, Van. Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Itu bisa membahayakan posisi kita." Grace tidak mampu lagi membendung emosinya. Dia luapkan segala gemuruh yang ada dalam dada. "Terus sekarang kita harus apa? Semua sudah terjadi. Andai dia tidak menggangguku, mungkin sekarang dia masih aman." Pak. Bantah. Bantah Revan masih dengan kepala yang ditundukkan, kedua matanya berkaca-kaca, tangan dan kakinya gemetar hebat dengan bibir bergetar seperti orang yang kedinginan.
Grace menghembuskan napas gusar, tidak tega untuk kembali meluapkan amarah pada darah dagingnya. Walaupun di dalam hatinya dia masih merasa sangat kesal. Suara dering telepon rumah terdengar bertalu-talu, mengganggu percakapan serius dua orang anak, dan ibu itu telepon dari supaya menangani seorang gadis yang Revan tabrak 21 hari lalu. Selamat pagi, Tuan. Ini dari Saint Dandelion Lalaurie Hospital. Ini dari Saint Dandelion Lalaurie Hospital ingin memberitahu bahwa anggota keluarga Tuan sudah pulih, kata seorang wanita di seberang sana. Grace yang tak sengaja mendengarkan percakapan sang putar di telepon mengernyitkan dahi. Anggota keluarga yang mana? Tanyanya terkejut sembari menatap wajah pemuda itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Nanti aku jelaskan, jawab Revan segera berlari ke arah garasi mobil, buru-buru tancap gas menuju rumah sakit. Di sebuah ruangan dengan cat berwarna biru yang menyejukkan mata, seorang gadis yang 3 minggu lalu terlihat tenang dalam tidur panjangnya mulai membuka kedua matanya pelan-pelan. Kedua tangannya ia gerakan ke kanan dan ke atas lalu diturunkan sambil menguap. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, menatap sekeliling samar-samar dengan ekspresi bingung. Sejak beberapa hari menjalani perawatan setelah keluar dari ruang ICU, kondisinya perlahan-lahan membaik dan pulih walaupun tidak ingat apa-apa. Dokter parubaya yang datang untuk memeriksa keadaannya tersenyum. Dokter senior berusia lebih dari 50 tahun itu kembali memeriksa pasiennya. Kondisinya sudah stabil, denyut jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen sudah kembali normal, terangnya pada suster. Kemudian memerintahkan untuk mencopot seperangkat alat infus yang terpasang di tubuh pasien. Revan sampai di ruang rawat. Dilihatnya gadis yang 3 minggu lalu terbaring tak sadarkan diri sudah mulai pulih, walaupun dengan tatapan matanya tampak linglung. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya Revan dengan senang. Anggota keluarga Tuan sudah sadar, kondisinya pun sudah stabil, namun pasien mengalami amnesia yang disebabkan oleh kerusakan pada sistem limbik di otak akibat benturan yang cukup keras di area kepala
perlu dilakukan terapi okupasi untuk mengembalikan ingatannya, terang seorang dokter ahli saraf sambil menunjukkan hasil rongsen. Alhamdulillah tidak apa-apa, yang penting dia sudah pulih dan membaik. Revan mendekati gadis yang terbaring di atas brankar dengan iba. Pria itu berdiri di samping dipan yang panjang berwarna biru. Dilihatnya sosok yang terbaring di atas sana dengan pandangan teduh. "Hai, syukurlah kamu sudah sadar," sapanya ramah. Sosok gadis yang disapa Revan tidak menjawab, menatap pria asing yang berdiri di sebelahnya dengan raut wajah bingung. Gadis itu memandang Revan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan mata penuh selidik. "Maaf, kakak ini siapa?" Revan terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa-apa. Kedua matanya sibuk meneliti setiap jengkal tubuh lawan bicaranya, hingga pandangannya menemukan sebuah kalung emas yang bertuliskan nama Mihrimah yang termelingkar manis di leher gadis itu. Revan tersenyum, menunjukkan deretan gigi-gigi putihnya yang berbaris rapi. Kita kenalan dulu. Namaku Revan Emerald de Kajafat. Panggil saja Revan. Pria itu mengelurkan salah satu tangan untuk memperkenalkan diri, seolah-olah sudah mengenal gadis itu dengan akrab. Gadis itu tidak menyambut uluran tangan lawan bicaranya. Kedua mata menatap pemuda yang berdiri di sampingnya dengan tatapan bingung. "Kakak kemari untuk apa?" tanyanya lagi. "Untuk menjengukmu, tentu saja," jawab Revan sambil tertawa, mencoba untuk lebih akrab dengan lawan bicaranya. Gadis yang mengenakan daster batik berwarna ungu violet itu tidak lagi bertanya. Kepalanya tertunduk menatap tubuh yang diselimuti kain berwarna biru muda, senada dengan warna tempat tidur tempatnya terbaring. "Maaf, aku nggak ingat apa-apa," katanya lirih sambil menunjukkan ekspresi wajah menyesal. "No problem, Mihrimah, I understand. Aku akan berusaha membuat kamu ingat semuanya." Revan berbicara sambil tersenyum. Salah satu tangannya terulur menggenggam tangan lawan bicaranya lembut. Ketok dari tulisan cilik yang ada. Kedua pemuda-pemudi itu diam seribu bahasa. Suasana ruangan tiba-tiba terasa hening. Keduanya tak lagi terlibat pembicaraan, hanya sepasang mata yang berusaha curi-curi pandang, seolah memberikan isyarat, sebuah isyarat yang hanya bisa dimengerti oleh si pemilik mata.
Revan mendekati dokter dan suster yang berdiri tak jauh dari tempatnya menginjakan kaki. Pemuda itu lalu bicara dengan keduanya untuk meminta izin membawa pasien pulang ke rumah. Setelah diizinkan, dia segera membayar keseluruhan biaya perawatan dan membawa gadis itu pulang bersamanya. Sore menjelang malam, sesampainya di rumah, Mihrimah masuk ke kamar Revan usai membersihkan diri dibantu oleh salah seorang pelayan. Penampilannya agak sedikit berubah, lebih terlihat segar dan wajah berseri-seri. Baju dress terusan yang panjang sampai di bawah mata kaki berlengan pendek warna jingga. Mudah pemberian Grace menambah anggun penampilan gadis itu. Revan terpaku di sofa tempatnya duduk, mulutnya membisu dengan tatapan tak beralih dari gadis berusia awal 20-an yang berdiri beberapa sentimeter darinya. Dadanya menghangat dengan detak jantung yang berpacu lebih cepat. Grace masuk ke dalam kamar putranya, didekatinya Mihrimah, lalu duduk di samping gadis itu, mencoba untuk mengakrabkan diri dengan tamunya. Wah, ternyata cocok ya dipakai Mihrimah. Padahal itu baju bertahun-tahun yang lalu waktu tante masih gadis, katanya memuji sambil tersenyum ramah. Mihrimah membalas senyuman Grace. Makasih banyak tante. Hihihi, iya bajunya bagus. Hihihi, iya bajunya bagus. Grace bangkit kemudian beranjak keluar dari kamar. Tante keluar dulu, ada urusan. Mihrimah mengobrol sama Revan. Revan segera menoleh seraya tersenyum. Pemuda itu bangkit lalu mendekati Mihrimah, hendak mengajak gadis itu bicara. Revan menceritakan banyak hal seolah-olah mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Mihrimah hanya merespon singkat setiap perkataan yang